biasanya jam berapa sih? Sore sekitar jam 5, setengah 6. Setengah 6 ya? Ya. Ada Aisyah, saya mengaku salah, saya minta maaf kalau memang perkataan itu ya mungkin ya bisa jadi menyakiti hatinya. Saya sendiri Hari Minggu ya? yang sebesar-besarnya. Ya, insya Allah dimaafkan Mas Irfan. Kami berharap kedepannya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, memberikan karunia-Nya, ya, terutama sekali memberikan Islam, memilih kita menjadi umat Islam, ya, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam saya panjatkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Sudah lama saya tidak membuat konten tentang LDI. Ya, pada kesempatan ini saya akan membuat konten yang sedang hangat, yaitu perbuatan yang tidak menyenangkan, ya, menghina seseorang dengan perkataan kafir. Ini lagi hot-hotnya kemarin, ya, terjadi pada hari Minggu, ya. Kemudian dan didamaikan, ya, itu pada hari Selasa, ya, tanggal 23 Januari. Dan ya, perkara ini sudah close, sudah tutup, ya, karena yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan kepolisian. Tapi bisa kita ambil hikmahnya, ya, kejadian ini, dan saya tidak akan membahas tentang kejadiannya, tapi saya tertarik membahas lokasinya, karena yang berani-berani ini, yang berani melakukan bullying, ya, mengatakan kafir kepada rekan-rekan yang hijrah dari LDI, ya, itu mayoritas terjadi di komplek LDI, karena mereka merasa besar, mereka merasa kuat, ya, akhirnya mereka berbuat semena-mena, ya. Ini banyak kasus sebetulnya, ya. Alhamdulillah keluarga korban berani melaporkan. Langkah yang baik, yang perlu kita apresiasi, yang perlu kita contoh, ya. Jadi kita yang hijrah dari LDI itu jangan takut, ya. Posisi kita itu benar dan kita itu mayoritas, gitu. Kita itu bukan kecil kalau kita di lingkungan mereka, tapi begitu kita keluar dari lingkungan mereka, kita itu besar. Saudara kita itu ratusan juta, ya, ratusan juta. Mereka itu kecil, ya. Insya Allah, ya, paling banyak itu 1,5 juta, paling banyak se-dunia itu, paling banyak, ya. Kalau kita sedunia itu miliaran, ya. Jadi jangan takut, ya. Ini alhamdulillah kita apresiasi kepada keluarga, ya. Ya, kebetulan ini putri dari Bapak Ahmad Suparyanto,
Ya. Beliau tinggal di komplek LDI. Ya. Mari kita lihat lokasinya, lokasi kejadiannya, tempatnya. Alhamdulillah sekarang ada Google Map, ya. Kita bisa lihat kondisinya seperti apa sih. Ya, coba kita lihat, telusuri di Google Map. Ya. Kalau kita lihat alamatnya itu di Komplek LDI RT 005 lingkungan 2 Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Yang pelakunya bernama Irfan Irbad Prayogi, laki-laki, usia 23 tahun, belum atau tidak bekerja, ya, karena kerjanya ini sebagai ustadz, ya, ustadznya LDI. Kalau di LDI itu dikenal dengan mubalek tugasan, ya. Hasil produk 1 tahun, ya, mondok 1 tahun, kemudian ikut tes, ya, bisa menjadi ustadz. Nah, ini bagi para ulama Islam, ya, ulama Islam, ini tidak masuk akal, ya. Karena untuk belajar agama ini banyak yang harus dipelajari, terutama adalah ilmu alatnya, ilmu pendukung, nahwu, shoroh, dan lain-lain lah, masih banyak lagi, ya, harus hafal Quran. Nah, kalau di LDI tidak seperti itu. Jadi kualitasnya sangat-sangat memprihatinkan, ya. Kalau ustadz produk LDI itu benar-benar memprihatinkan. Salah satu contoh, coba suruh baca kitab gundul, nah pasti nggak bisa, pasti nggak bunyi. Kalau nggak Al-Quran, suruh menerjemahkan, rata-rata tidak bunyi. Al-Quran kosongan, ya, Al-Quran kosongan, pasti tidak bunyi. Apalagi kitab-kitab yang gundul, karena ilmunya jauh, ya, jauh sekali. Begitu. Jadi kita lihat di komplek LDI RT 005 lingkungan 2 Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Kita lihat di LDI di Google Map, LDI Sukarame. Nah, ini ada Al-Awabin, Baitul Halim, Al-Firdaus. Nah, kita klik yang Al-Awabin. Nah, Al-Awabin LDI. Gang Kaswadi, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Lampung 35, kode pos 35131. Coba kita klik. Coba kita masuk lebih dalam. Nah, ini adalah Al-Awabin. Oke. Coba kita lihat di jalan masuk ini, sepertinya jalan masuk ini Asad. Nah, itu ada masjidnya itu, ya. Kita lihat alamatnya benar nggak, sesuai nggak. Wah, ternyata Persinas Asad, pengurus ranting Perguruan Pencaksilat Nasional Asad, Kecamatan Sukarame, Jalan Pulau Bawean, Gang Kaswadi nomor 60, lingkungan 2, RT RW 005, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Kita lihat, cek lagi. Alamat domisili Komplek LDI RT 005 benar, lingkungan 2, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Persis, ya. Ini lokasinya di sini. Oke. Berarti inilah lokasi bullying, ya. Lokasi terjadinya
pembulian, ya, perkataan tidak menyenangkan dengan mengatakan kafir kepada anak kecil, anak perempuan kecil yang orang tuanya sudah hijrah. Dulu sebelum hijrah, Pak Ahmad Suparyanto ini jabatannya sebagai wakil imam desa, ya, insya Allah nggak sembarang ya, orang yang dihormatilah di lingkungan sini, ya. Al-Awabin, ini adalah lokasi masjidnya. Biasanya ustadznya tinggal di masjid biasanya. Oh ya, di sini ada sebuah gedung, ya, di samping masjid ini sebuah gedung. Nanti kita coba apa sih gedung ini, fungsinya sebagai apa, kita lihat nanti ya, kita perdalam. Nah, ini adalah lingkungannya. Jadi biasanya LDI ini dia lebih senang untuk membuat klaster-klaster, ya, karena ingin lebih apa ya, karena mereka ini kan aliran yang menyimpang ya, berbeda dengan masyarakat Islam pada umumnya. Akidahnya ya, sebetulnya akidahnya yang berbeda ya, karena mereka mempunyai keyakinan bahwa siapa saja yang tidak beat kepada imamnya itu hukumnya kafir ya. Jadi mereka karena berbeda ini, terus sholat itu wajib diimami oleh orang Islam jamaah ya, sesama Islam jamaah. Kalau tidak ya hukumnya tidak sah. Ini yang masalah. Jadi mereka lebih senang untuk membuat komplek-komplek sendiri ya, sehingga ibadah menurut mereka itu bisa lebih tertib ya. Pendoktrinan, pengajian biasanya itu kalau di kelompok itu seminggu 2 kali, desa sebulan sekali ya. Jadi mereka lebih nyaman kalau ngomplek terus ada masjid sendiri, sehingga tidak ada yang mengganggu. Ini lokasinya adalah lokasi komplek Islam Jamaah ya. Islam Jamaah. Terus coba kita lihat luasannya komplek ini seberapa. Jadi kira-kira ya ini sekitar segini. Ini garis batasnya, kita buat garis batas lokasi komplek ini ya. Ini ada Gang Asad. Gang Asad cokan banget ya, LDI banget ini. Nah, kalau di sini kira-kira sekitar 24.000. Ini adalah lokasi kompleknya ya. Yang saya dapatkan informasi, di komplek ini ada sekitar 20 rumah warga LDI ya. Sisanya adalah non LDI, dan ada 2 rumah mantan LDI. Di sini, di lokasi ini ada 2 rumah mantan LDI, termasuk salah satunya mantan wakil imam desa ya, Bapak Ahmad Suparyanto. Nah, pada kasus kemarin, menurut informasinya ya, ketika di polsek tidak ada dari pihak LDI yang mendampingi ya, cuci tangan ya. Kalau ada kasus kayak gini cuci tangan, padahal ajarannya sesuai ya. Ajarannya itu kalau pengajian itu wah udah kayak yang paling hebat lah ya. Kalau di dalam itu kayak singa, tapi kalau keluar kayak kucing ya. Ini
Jadi kalau pengajaran itu doktrinnya itu wah masa paling benar, paling hebat, ya paling surga, apalagi ke mantan LDI, masya Allah, yang deblek lah, wah pokoknya kalau menjelek-jelekan ini nggak ada habisnya gitu. Ya. Padahal tidak sesuai fakta. Ya. Kalau mantan LDI tentang mereka, insya Allah clear menggunakan fakta. Tapi kalau mereka berbicara tentang mantan itu tanpa fakta, ya, pasti dikatakan mantan LDI itu apa sakit hati. Terus kalau udah keluar hidupnya deblek, kayak yang kayak Allah aja yang menentukan takdir seseorang. Ya. Jadi kemarin katanya informasinya nggak ada yang hadir dari LDI cuci tangan. Ya. Padahal kita lihat di sini tuh ada ini ada pelang. Ya. Nah di sini masya Allah ini ada niatnya baik ya sebetulnya, niatnya baik, tapi sayang ini pembinaan yang salah, ya, pembinaan akidah yang salah. Ini ada SLB, ya, kita perlu apresiasi, tapi sayangnya ya ini untuk tetap agar anak SLB ini, anak berkebutuhan khusus ini tetap dalam faham takfiri. Nah, ini yang menyedihkannya di situ. Nah, ini ada SLB. Kita lihat ke sana. Ada apakah di sana? Nah, belum kelihatan. Oke, kita lihat di sini lebih dekat. Oke. Nah, di sini ada plang, ya. Pimpinan cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kecamatan Sukarame, Jalan Pulau Bawean, Gang Titilas nomor 52A, Sukarame, Bandar Lampung. Ya. Ada BC. Ya. Ini satu plang, ya, LDI. Kemudian kita lihat di sini, ya. Nah, ini ada Kos Sabil, Sabilillah. Ini singkatan dari Sabilillah. Bagus namanya, jalannya Allah. Tapi sayang, ya, dalam doktrin takfiri, ya, paham yang sesat, gitu. Ada pelangnya. Kita lihat di sini ada sebuah plang. Plang apakah ini? Nah, ada logo LDI. Ternyata ada plang LDI lagi di sini. Ya. Pimpinan anak cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI, Kelurahan Sukarame, Jalan Pulau Bawean. Ya, masih Jalan Pulau Bawean. Gang Titilas. Ya, satu gang dengan yang tadi. Nomor 52 Sukarame, Bandar Lampung. Nah, ada plang PC, ada plang PAC, ya, tapi mereka tidak bertanggung jawab. Kasihan sekali si Ustadz ini, masya Allah, sudah melaksanakan sesuai doktrin, ya. Ketika dilaksanakan di lapangan, ya, semua cuci tangan. Nah, oke, ini kondisi LDI. Kita lihat lagi, ada apa sih di masjid ini? Jadi ternyata kalau kita lihat di Google, di Masjid Al-Awabin ini ada lagi pembinaan mahasiswa. Nah, namanya PPM Oke, lihat
Nah, ini ada kita lihat di sini ada Pondok Pesantren Mahasiswa PPM Al-Awadin. Nah, jadi ini yang menyedihkan ya. Niatnya baik, membina para mahasiswa, cuman ternyata ya, mahasiswa ini diplot agar dibina agar tetap dalam paham takfiri ya, agar tetap yakin bahwa imam itu yang bisa menyelamatkan umat Islam ke dalam surga ya. Jadi hanya imamlah yang punya kunci tunggal surga saat ini di muka bumi ini ya. Ini yang sesat, yang sangat kita sayangkan. Mereka adalah calon-calon intelektual, calon-calon cendekiawan, tapi mereka terjerumus dalam doktrin sesat. Ini kita lihat foto-foto kegiatannya. Ini mungkin ketika ada pejabat datang. Nah, inilah di sini, inilah gedungnya untuk santri mahasiswa. Ini PPM ya. Ini masjidnya. Di sampingnya tadi ada gedung untuk putra. Ini Pondok Pesantren Mahasiswa PPM Al-Awadin Sukarame. Ini yang masjid dulu ini sebelum direnovasi. Ini adalah tadi ada penerobos pusat, orang pusat. Kemudian ini remajanya, mahasiswanya. Menurut informasi ada santrinya itu ada sekitar 20 sampai 30 mahasiswa. Ya. Mahasiswa mana saja nanti kita bahas. Ini kegiatan-kegiatannya ya, makan-makan, ada semalam suntuk ya dengan cabai rawit ya. Ini pengajiannya bagus, sebetulnya bagus, hanya saja sayangnya itu masalah akidahnya ya. Ini adalah, jadi di sini asrama putra ya. Di sini asrama putra. Nah, kemudian di sini Wisma Putri. Ya, Wisma Putri. Ini ada yang menarik di sini nih. Ini Bin Ahmad House ya. Ini rumahnya wakil imam desa yang putrinya dikatakan kafir oleh Ustadz LDI. Nah, ini ada asrama juga ya. Kemudian nanti di sebelahnya di sini juga asrama putri ini asrama putri. Ini gedung asrama putri ya. Nah, ini mahasiswanya banyaknya kuliah di mana? Mari kita lihat. Ternyata di sini dekat dengan Pondok Pesantren Mahasiswa ini Sukarame ada kampus Unril. Ini kampus Unril. Kita lihat jaraknya berapa meter sih? Jadi kalau pakai motor itu 4 menit ke Unril, Universitas Islam Raden Intan Lampung ya. Kalau jalan kaki cukup 19 menit ya. Ini sangat dekat sekali ya. Jaraknya cuma 1,4 kilo ya, jalan kaki bisa. Jadi
ini yang sangat membahayakan ya. Jadi mereka benar kuliah di Universitas Islam, hanya saja pelaksanaan di lapangan ya, ilmu yang dia dapatkan di kampus ini tidak dipraktekkan ya, atau diimplementasikan di lapangan ya. Yang digunakan tetap ilmu 5 bab ya, ngaji, ngamal, bela, jamaah. Nah, jamaah ini berarti harus berimam dan taat. Ngajinya harus menggunakan mangkul ya, tidak menggunakan ilmu alat ya. Mangkul ini kutipnya harus menggunakan ilmu yang disampaikan oleh dulu pendirinya Bapak Nur Hasan ya. Jadi tidak boleh menggunakan ilmu alat ya, tidak boleh menggunakan ilmu tafsir ya, tidak boleh menggunakan tafsir, cukup menggunakan ini. Jadi tetap dalam doktrin sesat ya. Tapi kalau menggunakan ilmu alat, kalau menggunakan tafsir, pasti nanti menyimpang, tidak sesuai dengan ajaran sesatnya Nur Hasan. Kemudian kita lihat kalau ke satu lagi, kampus terdekat satu lagi, di sini ada ITERA. Nah, jadi mahasiswanya di PPM Al-Alabin ini sekitar 20 sampai 30. Jadi santrinya yang mahasiswa ini sekitar 20 sampai 30. Rata-rata kuliah di Unril dan ITERA. Tuh. Kita lihat jaraknya berapa. ITERA ya, dari PPM Al-Awabin ke ITERA itu jaraknya sekitar 4,6 kilo, dekat lah. Kalau pakai motor sekitar 9 menit. Kalau jalan kaki 1 jam ya, 1 jaman. Ini adalah kondisi komplek yang terjadi, perbuatan tidak menyenangkan dengan mengatakan kafir kepada anak perempuan ya, anak kecil perempuan ya, yang orang tuanya hijrah. Jadi apa yang disampaikan dalam MUI, dalam buku MUI, berdasarkan wasatiyatul Islam, ini benar apa adanya. Jadi MUI LDI sampai hari ini itu sama sekali tidak melaksanakan paradigma baru ya. Sebetulnya MUI pusat sudah paham betul ya, tapi karena kelicikan LDI, tempel sana tempel sini, mengundang RI 1 dekat dengan RI 2, para calon-calon presiden, sehingga ini yang membuat ajaran mereka, ajaran sesat mereka, doktrin sesat mereka tetap kuat di Indonesia ini ya. Maka kita berupaya keras ya, supaya ajaran ini minimal tidak berkembang ya. Terus kemudian kita buka ya, harapannya juga semakin banyak warga LDI yang hijrah, yang tersadarkan ya, keluar dari ajaran sesat, keluar dari doktrin sesat ya, karena ini sangat membahayakan agama dan bangsa ya. Sudah merasa polos sendiri, merasa paling surga. Nah, efeknya ya, ketika ada sholat berjamaah tidak ikut karena menganggap imam sholat tersebut kafir.
terus kemudian terjadi perpecahan keluarga, ya. Sedangkan mereka sendiri diperas, ya, dengan atas nama infak sedekah rutin bulanan 10% itu ke imamnya, belum untuk tingkat kelompok desa daerah, jadi bisa sampai 15-20%. Itu mungkin sedikit penyampaian dari saya tentang gambaran tentang kondisi lokasi terjadinya pendoktrin perkataan tidak menyenangkan, ya, untuk pada anak perempuan yang keluarganya sudah hijrah. Cukup sekian, semoga Allah memberikan limpahan barokah dan meridhai kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.